Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, kudus, dan mulia, Tuhan Allah kami yang ajaib dan selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami dalam mengerjakan tugas aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami, urapi kami, supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-32 sampai 33. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1982 dipamerkan sebuah karya seni modern yang tidak biasa, yaitu sebuah kursi yang diletakkan berhadapan dengan sebuah senapan tembak. Orang-orang bisa duduk di kursi dan melihat langsung ke arah laras senapan. Ngerinya, senapan tembak itu berisi peluru dan dipasang pada pengatur waktu otomatis untuk ditembakkan pada saat yang tidak ditentukan dalam kurun waktu 100 tahun. Hal yang aneh adalah orang-orang menunggu dalam antrian untuk duduk dan menatap langsung ke senapan tersebut. Mereka semua tahu bahwa senapan itu bisa menembak dari jarak dekat kapan saja. Tapi mereka bertaruh bahwa tembakan fatal tidak akan terjadi selama mereka ada di kursi. Kadangkala kita bersikap seperti itu dalam kaitan dengan dosa. Kita sudah tahu ada resiko, tahu ada konsekuensi, tapi kita tetap memilih untuk melakukan dosa. Kita sudah diperingatkan, tapi tetap menganggapnya bukan masalah buat kita. Seharusnya kita sadar dan menghindari bahaya dosa ketika diperingatkan dan ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah dosa. 1 Samuel 25 ini mencatat tentang pertemuan antara Daud dan Abigail, istri dari Nabal. Nabal sebelumnya telah menolak untuk memberikan bantuan kepada Daud dan orang-orangnya, meskipun mereka telah membantu dan melindungi harta benda serta ternak dari Nabal. Ketika Daud mendengar kabar bahwa Nabal menolak untuk memberikan bantuan, makanan, dan apa yang mereka perlukan, hati Daud menjadi panas. Ia berencana untuk menyerang dan membalas Nabal dengan kekerasan. Namun di tengah amarah dan niatnya untuk mengambil tindakan tersebut, datanglah Abigail dengan membawa banyak makanan bagi Daud dan orang-orangnya. Serta di situ Abigail memohon agar Daud tidak melaksanakan rencananya untuk melampiaskan kemarahan dengan kekerasan. Setelah Daud bertemu dengan Abigail dan mendengar perkataannya, Daud pun mengucap syukur, memuji Tuhan, dan memuji sikap Abigail. Daud memuji Tuhan yang telah mengutus Abigail untuk bertindak sebagai penengah dalam situasi tersebut. Dalam momen yang penting itu, Daud menyadari bahwa kehadiran Abigail dan tindakannya merupakan rancangan Tuhan untuk menghindarkan dia dari perbuatan yang buruk dan dosa. Tuhan seringkali bekerja melalui orang-orang tertentu atau situasi dalam hidup kita untuk membimbing kita pada jalan yang benar dan menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Dalam hal yang demikian, kita perlu kepekaan dan perlu ketaatan pada kehendak Tuhan. Kita perhatikan bahwa Abigail berusaha menyelamatkan suaminya dari maut. Meskipun Nabal, suaminya itu adalah orang yang bebal dan kejam terhadapnya.
Sikap Abigail merupakan gambaran dari sikap seorang istri yang penuh kasih dan mau bertindak untuk melindungi suaminya, meskipun ia sendiri tidak diperlakukan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa marah atau ingin membalas dendam, ingin melakukan tindak kekerasan, Tuhan dapat mengirim orang-orang atau situasi yang bertindak sebagai pengingat dan menyadarkan kita akan dosa, serta mengubahkan hati kita serta pikiran kita. Tapi di sini saudara, kita perlu kepekaan. Jangan biarkan emosi membuat kita gelap mata. Jangan biarkan amarah mengendalikan sikap kita. Renungan pada saat ini juga merupakan salah satu pengingat bagi kita semua, supaya kita menjauhkan diri dari tindakan-tindakan berdosa dan pembalasan dendam. Pilihlah jalan yang penuh damai, karena itulah merupakan tindakan yang bijaksana, yang dikehendaki dan yang diberkati oleh Tuhan. Mari sekali lagi jadilah peka dan taat pada kehendak firman Tuhan. Izinkan kasih dan damai sejahteranya memenuhi hati kita, sehingga kita tidak emosi, tidak marah, tapi berbelas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu, karena firman-Mu terus membimbing kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu membentuk kami menjadi pribadi yang sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengerti, kami menyadari bahwa Tuhan, Engkau sangat baik. Seringkali Engkau berbicara kepada kami, mengingatkan kami melalui orang-orang di sekitar kami, ataupun melalui situasi yang kami alami. Semuanya itu bermaksud untuk menyadarkan kami agar kami tidak dikontrol oleh dosa, tidak dikontrol oleh kemarahan, tidak dikendalikan oleh emosi-emosi negatif, tapi sebaliknya kami dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu dan bertindak dalam hikmat sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kembali saat ini kami berdoa bagi setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menjamah dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kesejahteraan, dan lawatlah dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.